Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri kelas 10 MIA yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang baik ini, Ana akan mengajarkan antum tentang vektor ya. Ini materi bab baru yang sebenarnya ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang dua macam besaran, ada besaran pokok sama besaran turunan. Nah, di samping pembagian dua besaran tadi, besaran juga bisa diklasifikasikan menjadi dua ya. Ada besaran vektor sama besaran apa? Besaran skalar. Nah, apa bedanya antara besaran vektor dengan besaran skalar? Nah, kalau yang vektor ini di samping memiliki nilai, ya, besaran ini juga memiliki apa? Memiliki arah. Ya, pintar ya, bagi yang bisa menjawab. Sementara kalau besaran skalar apa? Besaran yang hanya memiliki nilai saja, ya. Jadi arahnya tidak ada di situ ya, hanya memiliki nilai saja. Nanti akan kita bahas lebih detail seperti apa sih contohnya gitu ya. Masih penasaran mungkin? Nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, tentunya banyak ya besaran vektor yang bisa kita jelaskan contohnya. Salah satunya aja biar tidak penasaran, perpindahan ya. Ada perpindahan, ada kecepatan gitu ya. Nah, ini lawannya apa nih? Perpindahan. Lawannya jarak ya. Kalau di besaran skalar kita mengenal jarak ya. Biar beda warna kita ganti aja ya. Kemudian kalau kecepatan, nah skalarnya apa? Kelajuan. Ketika kita mengendarai mobil atau motor gitu ya, yang muncul di speedometer itu apa? Kelajuan ya, bukan kecepatannya. Karena kecepatan ini masih dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh arah. Jadi tergantung arahnya juga begitu ya. Jadi yang muncul di speedometer itu adalah kelajuan. Oke, ini sekilas dulu. Nah, biasanya vektor itu, ini Anda hapus dulu ya biar lebih. Oke, kita hapus dulu. Biasanya vektor itu digambarkan dengan sebuah anak panah ya. Jadi panjang anak panah biasanya seperti inilah. Nah, ini disebut sebagai pangkal dan ujungnya ya. Ini posisi awal, ini posisi akhir, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian seperti ini menunjukkan arahnya. Berarti arahnya kemana nih? Ke kanan boleh, atau ke arah timur juga boleh. Biasanya kan mata angin itu seperti ini ya. Utara, selatan, timur, barat gitu ya. Ini harus diingat untuk besaran vektor karena sering sekali soal-soal yang keluar itu menyebutkan arah mata angin. Mungkin supaya ingat lagi, kan ada 8 ya arah mata angin. Ini disebut apa nih? Antara timur dengan selatan. Saya ganti pulpennya biar jelas ya. Ini disebut apa? Tenggara. Oke. Kemudian utara dengan timur apa? Timur laut ya, pintar. Kemudian ini barat laut. Yang ini apa nih? Apa kira-kira? Barat daya. Oke. Jadi arah ini perlu kita ketahui dari sekarang atau sejak sekarang supaya memudahkan kita untuk menjawab soal-soal nantinya. Nah, biasanya
vektor itu ada ujung, ada pangkal, ada ujungnya gitu ya. Nah, biasanya dinotasikan seperti ini, misalnya AB. Nah, biasanya ada tanda panah di atas. Ya. Atau bisa diwakili dengan A saja boleh lah. Nanti tergantung ya, tergantung kesepakatan ya. Nah, titik A yang ini ya. Titik A ini disebut apa tadi? Pangkal vektor. Ya, disebut sebagai pangkal vektor ya. Kemudian yang B ini disebut sebagai ujung ya. Ujung vektor. Nah, bisa ya kira-kira ya, mudah ya insya Allah ya. Ini ya, ada penjumlahan vektor gitu ya. Ada penjumlahan vektor atau pengurangan vektor juga boleh lah. Nanti tergantung gambarnya seperti apa. Nah, vektor ini karena dia memiliki komponen arah, misalnya ada vektor A seperti ini ya. Nah, anggap saja besarnya 5 cm gitu ya. Apakah sama kalau ada vektor B yang besarnya 5 cm tapi arahnya ke kiri? Sama nggak kira-kira vektor A dengan vektor B? Jelas beda gitu ya. Walaupun nilainya sama tapi karena arahnya berbeda, jadi vektor A dan B itu berbeda gitu. Tidak sama. Disitulah pentingnya komponen arah pada vektor. Ya. Oke, ini perlu dipahami dulu ya. Nah, terkait dengan penjumlahan misalnya ya, A dan B ingin kita jumlahkan. Kira-kira berapa hasilnya? A ke sana. B situ gitu ya. Sama enggak nih? Berapa hasilnya nih? Saling meniadakan ya. Jadi hasilnya sama dengan 0. Jadi resultan A dan B gitu ya. Hasil penjumlahan A dan B sama dengan 0 cm. Karena dia berangkat ke kanan sepanjang 5 cm, balik lagi 5 cm. Jadi posisinya diam di sini 0 ya. Resultannya sama dengan 0. Jadi penjumlahan vektor tidak sama dengan penjumlahan skalar karena selain memiliki nilai juga kita juga harus memperhatikan apanya? Arahnya gitu ya. Arahnya ini jadi penting di besaran vektor. Nah, misalkan ada contoh begini, yang gampang-gampang dulu lah ya. Si A ya berjalan sejauh 20 km ke arah kanan. Kemudian ya dia balik lagi gitu ya. Balik lagi ke kiri sejauh 30 km. Yang jadi pertanyaan sekarang, berapa kira-kira perpindahan si A gitu ya. Semula dia posisinya di sini loh ya. Kemudian ini anggap saja A aksen gitu ya. Ini A posisi akhirnya. Berapa perpindahannya? Ya perpindahannya segini aja nih. Pakai warna yang beda aja ya. Nah, perpindahannya nih. Sejauh berapa? Ya tinggal kita kurangi 30 kurangi 20 10 km. Ke arah mana? Ke arah mana nih? Ke arah kiri gitu. Jadi perpindahannya sejauh 10 km ke arah kiri. Nah, kalau kita ditanya berapa jarak tempuhnya? Ya jarak tempuhnya ya kita tidak memperhatikan arah gitu ya. Jadi si A ini berjalan
20 tambah 30. Dia berjalan 20 ke sini, ditambah lagi ke sini 30. Jadi kalau ditanya jarak tempuhnya, ya 50 km. Apakah butuh arah? Ya enggak gitu ya. Karena yang ditanya adalah jarak tempuh gitu ya. Jadi lintasan yang dia lalui 20 km ditambah 30 km. Bisa ya. Jadi jarak itu besaran apa? Besaran skalar. Beda kalau perpindahan. Perpindahan itu memperhatikan posisi awal sama posisi akhirnya. Bisa ya, insya Allah ya. Membedakan antara besaran skalar sama besaran vektor. Sama halnya dengan begini ya. Ketika anggap saja namanya si Budi lah nih ya. Dia punya apa nih? Dia punya rumah gitu. Ini rumahnya si Budi. Nah, rumahnya si Budi itu sebenarnya dekat sekali dengan sekolah. Sekolahnya anggap saja di sinilah ya. Cuma gitu ya. Cuma di depannya itu ada sungai. Nah, ini sebenarnya jaraknya misalkan ya 100 meter. Wah, panjang sekali atau lebar sekali sungainya nih. Tidak masalah contoh ya. Nah, kebetulan di sini ada jembatan gitu ya. Nah, di sini ada jembatan. Di sini ada jembatan. Gambar yang bagus dikit lah. Nah, di sini ada jembatan. Nah, si Budi harus berjalan ke sini dulu. Nah, gitu. Jadi muter dulu gitu ya. Anggap saja jalan ke arah utara ini 50 meter. Ini juga tentunya 50 meter. Nah, kalau kita ditanya berapa perpindahannya si Budi ya, perpindahannya 100 meter gitu ya. Tapi kalau ditanya jaraknya, ya jaraknya harus dijumlahkan semua. 50 tambah di sini 100 meter tambah 50. Berarti jarak tempuhnya berapa? Jarak tempuhnya berapa? 200 meter. Perpindahannya berapa? Perpindahannya cuma 100 meter. Jadi di situ terlihat betapa pentingnya apa? Arah untuk komponen vektor ya. Oke, demikian yang bisa Ana sampaikan terkait dengan pengantar vektor. Untuk materi lebih jelasnya nanti kita akan lanjutkan pekan depan insyaallah. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami. Demikian ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.